ini saja masuk materi pertama, yaitu apa itu perdagangan dan mobilitas? Seperti yang kita lihat, perdagangan dan mobilitas yaitu memiliki peran yang sangat krusial, aspek krusial, di mana dalam ekonomi regional dalam berperan penting di pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, terkhusus di Indonesia. Mobilitas barang dan faktor produksi dalam negeri cenderung lebih lancar dibandingkan mobilitas internasional karena minimnya hambatan seperti bea masuk dan pembatasan impor. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Al-Rizky kepada Saudara Al-Rizky. Silakan. Kita akan melanjutkan materi kedua, yaitu konsep. Ada 4 konsep di sini. Yang pertama ada identifikasi pembuatan operatif, di mana yaitu mereka menganalisis sumber daya dan kapasitas produksinya untuk menentukan varian dapat produktif secara efisien. Yang kedua ada stabilisasi produksi, di mana wilayah fokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan dan meningkatkan efisiensi juga secara ekonomi. Yang ketiga itu syarat yang ada wilayah, yaitu dapat melakukan perdagangan dengan menukarkan barang yang dibutuhkan dari wilayah lain. Yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan, yaitu perdagangan wilayah meningkatkan akses terhadap barang dan jasa dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada mobilitas faktor produksi yang terbuka, yang dimana mobilitas faktor produksi pertama adalah tenaga kerja, kedua adalah komponen kunci dalam mencapai efisiensi ekonomi agar daerah di Indonesia dalam melihat dengan jelas adanya migrasi tenaga kerja dari daerah dengan upah yang lebih rendah ke upah yang lebih tinggi, daerah dengan upah yang lebih tinggi, serta tidak investasi ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi atau lebih besar. Namun mobilitas ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor seperti infrastruktur yang tidak memadai, ada sumber daya, dan juga kebijakan di setiap masing-masing daerah. Misalnya kurangnya konektivitas, transportasi antar daerah di Indonesia Timur dapat menghambat perpindahan tenaga kerja dan modal ke wilayah tersebut, meskipun potensi sumber daya di wilayah tersebut cukup tinggi. Di sini ada 3 mobilitas, yang pertama mobilitas tenaga kerja, di mana perpindahan tenaga kerja ke daerah umumnya dari wilayah dengan surplus tenaga kerja ke daerah yang dibutuhkan. Contohnya perpindahan kerja dari Jawa ke Kalimantan ataupun Papua untuk proyek-proyek pembangunan. Kedua adalah mobilitas modal, di mana ada investasi dan modal finansial untuk daerah, termasuk investasi langsung untuk pembangunan pabrik atau infrastruktur. Yang ketiga ada transfer teknologi, di mana perpindahan awal dan teknologi antar wilayah seringkali terkait mobilitas tenaga kerja terampil atau investasi asing. Contohnya transfer teknologi ke wilayah dari Jawa ke wilayah Indonesia Timur. Pertama ada faktor ekonomi meliputi perbedaan sumber daya alam, biaya produksi antar daerah, tingkat permintaan, dan keberadaan infrastruktur ekonomi seperti pasar dan pusat distribusi. Yang kedua ada faktor geografis, mencakup pergerakan wilayah, kondisi alam, transportasi dan mudik, serta ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengumpulan berbagai daerah di Indonesia. Yang ketiga ada faktor teknologi, termasuk perkembangan teknologi dan transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi perdagangan jarak jauh serta promosi e-commerce yang memperluas jangkauan. Yang keempat adalah faktor sosial budaya, meliputi preferensi konsumen yang berbeda antar daerah, hubungan sosial dan kekerabatan antar wilayah, serta perbedaan bahasa dan adat istiadat yang dapat mempengaruhi pola perdagangan. Sekian dari saya lanjutkan ke beberapa. Terima kasih Saudara Al-Rizky atas pemaparan materi dari Saudara Al-Rizky. Selanjutnya
materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Muhammad Akmal Zaki, yang dimana sudah kita tentukan, sudah kita pilih tentang studi kasus daerah istimewa Yogyakarta. Kepada pemateri, silakan. Untuk daerah yang kita masukkan dalam studi kasus ini adalah daerah istimewa Yogyakarta dengan daerah Kota Jakarta. Mengapa demikian? Karena kita bisa lihat sendiri perbandingan atau perbedaan yang cukup signifikan terhadap dua kota tersebut. Bisa kita lihat perbedaan terbesar di DKI daerah istimewa Yogyakarta dengan lokasi pembentukan penaik kota itu mendukung kemudahan akses masyarakat guna bertujuan untuk beraktivitas di kota Yogyakarta tersebut, terutama pada kawasan di sekitar stasiun. Transportasi atau mobilitas publik yang merupakan sebuah konsep dalam perencanaan kota untuk menciptakan kota yang saling terintegrasi dan juga dapat menciptakan sebuah sarana publik yang efisien bagi seluruh penduduknya. Hal ini memiliki dampak yang sangat positif ataupun baik juga terhadap keteraturan kota. Kita ambil contoh kota Jogja dengan kota Jakarta, yang mana dapat kita lihat perbandingan yang mungkin terlihat dengan jelas. Kita bisa simak video atau cuplikan dari antri kami. Baiklah, bisa kita lihat tadi dari cuplikan sebelumnya, antara dua kota ini merupakan kota yang tumbuh kembangnya bisa kita lihat. Tetapi dari kedua kota tersebut kita bisa lihat perbedaan yang cukup signifikan dari dua kota tersebut antara Yogyakarta dengan Jakarta. Bisa kita lihat juga faktor utamanya atau salah satu faktornya ialah dari APBD itu sendiri. Kalau Jakarta APBD-nya sebesar 85,91 triliun, yang sebelumnya 81,85 triliun. Sedangkan kota Yogyakarta sendiri ya hanya 6,484 triliun. Cukup signifikan kan? Makanya kita melihat cukup jelas perbedaan atau ketimpangan antara kota Jakarta dengan kota Yogyakarta. Sekian, kita kembalikan kepada moderator. Oke, barusan kita simak pemateri dari Muhammad Akmal Zaki, yang dimana studi kasus yang diambil barusan dari kota Yogyakarta dan Jakarta. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Vera Melani. Kepada saudari Vera Melani, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah masih menjadi tantangan besar dalam perekonomian Indonesia. Fenomena ini ditandai dengan adanya kesenjangan yang signifikan dalam indikator ekonomi seperti PDRB per kapita, tingkat kemiskinan
dari materi yang sudah disampaikan, ada sisi positif dari materi ini yang dapat disimpulkan yang antara lain seperti peningkatan efisiensi ekonomi, lalu ada akses pasar yang lebih luas, adapun penyerapan tenaga kerja dan perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi, dan terakhir inovasi dan transfer teknologi serta kebijakan pemerintah. Baik, saya kira itu saja pemaparan materi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ucapan, saya selaku moderator mewakili teman-teman minta maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.